Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Meski sang Sunan tak pernah menjadi raja di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Wulan. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Di malam hari ini, Cerita Wulan akan menyajikan sebuah cerita tentang sejarah dari Kesultanan Banten, baik yang menceritakan tentang sejarah, pendiri, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan peninggalannya. Bagaimana ceritanya? Simak sampai selesai ya. Tapi jangan lupa, sebelum kamu melanjutkan mendengarkan cerita dari Cerita Wulan, tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Inilah dia, Kesultanan Banten. Sejarah Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berdiri sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan kemenangan pasukan Demak mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1552 hingga 1570 Masehi, yang juga merupakan putra Sunan Gunung Jati. Adapun raja terbesar Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang memegang tampuk kekuasaan pada periode 1651 hingga 1683 Masehi. Sebelum menjadi daerah Islam, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Dalam catatan sejarah disebutkan, Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis yang saat itu sudah berkuasa di Malaya. Dari kerjasama ini, Pajajaran berharap dapat bantuan Portugis untuk membendung pengaruh Demak yang sudah mencapai Jawa bagian barat. Namun, usaha Pajajaran tersebut gagal. Portugis yang sudah berada di Sunda Kelapa berhasil diusir tentara gabungan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah. Di pelabuhan Banten juga demikian. Belum sempat Portugis bercokol di pelabuhan itu, Sunan Gunung Jati keburu menguasainya dari Pajajaran. Keberhasilan Sunan Gunung Jati merebut Banten tercatat pada periode tahun 1525 hingga 1526 Masehi. Sunan Gunung Jati kemudian menetap beberapa saat di Banten dan membentuk suatu pemerintahan.
hingga pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati memilih kembali ke Cirebon dan kekuasaan Banten diserahkan kepada anaknya, Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin lantas dinobatkan sebagai Raja pertama Kesultanan Banten dan mengembangkan pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Amsterdam van Java. Lambat laun Banten menjelma menjadi pusat perdagangan besar yang melibatkan pedagang-pedagang dari mancanegara. Komoditas utama Kesultanan Banten adalah lada, yang menjadi primadona dalam perdagangan pada zaman itu. Kesultanan Banten sendiri mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 hingga 1683 Masehi. Sultan Ageng mengembangkan wilayah Kesultanan Banten hingga hampir separuh Jawa Barat, Selat Sunda, hingga ke Lampung. Pelabuhan Banten sangat diminati pedagang pada saat itu. Pasalnya, Kesultanan Banten tidak menerapkan monopoli, sehingga perdagangan bisa berlangsung secara terbuka. Selain perdagangan, Banten juga menjadi daerah yang inklusif bagi semua golongan. Meskipun diperintah dengan sistem Islam, namun kebebasan beragama sangat terjamin di Banten. Bahkan pada tahun 1673, dibangun sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten sebagai simbol kebebasan beragama. Kemajuan Banten ini menarik perhatian kekuatan besar saat itu seperti Portugis, Spanyol, hingga Belanda. Menurut seorang sejarawan, Ayang Utriza Yakin, tahun 2008, kemajuan Banten membuat Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menggambarkannya sebagai Amsterdam van Java atau Amsterdamnya Pulau Jawa. Kemunduran Kesultanan Banten. Kebijakan Kesultanan Banten yang menolak praktek monopoli perdagangan rupanya tidak disukai oleh Kongsi Dagang Belanda di Hindia Timur atau VOC. Terlebih, Sultan Ageng terlihat sangat keras menentang VOC. Konon, berulang kali VOC melobi sang sultan agar dapat mendirikan perwakilan di Pelabuhan Banten. Namun permohonan tersebut selalu mendapatkan penolakan dari Sultan Ageng. Sultan Ageng kemudian menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putranya, Sultan Debu, Nasar Abdul Qohar atau yang dikenal dengan Sultan Haji. Sultan Haji berbeda dengan ayahnya. Dia cenderung lunak terhadap VOC. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba antara ayah dan anak ini. Hingga kemudian memasuki tahun 1680, pecah perselisihan antara Sultan Ageng dan Sultan Haji.
perang saudara pun tak terelakkan. Sultan Ageng yang merasa putranya sudah menyeleweng menyerang dan mengambil alih istana kesultanan. Sultan Haji yang mengalami kekalahan tak tinggal diam. Ia kemudian berusaha untuk mendapatkan bantuan baik dari VOC hingga ke kerajaan Inggris. Hingga selang 2 tahun kemudian, Sultan Haji yang mendapatkan dukungan penuh VOC melancarkan serangan balik. Istana Kesultanan berhasil direbut, sehingga Sultan Ageng dan putra-putra lainnya yang setia harus mengungsi hingga sampai ke pedalaman. Hingga pada tahun 1683 Masehi, Sultan Ageng tertangkap oleh VOC dan dibuang ke Batavia. Akhir hayat Kesultanan Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten sepenuhnya berada dalam kontrol VOC maupun Belanda. Sebab runtuhnya Kesultanan Banten dimulai pada awal abad ke-19 saat Nusantara diduduki oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Daendels saat itu menginisiasi pembangunan jalan raya pos yang membentang sepanjang Pulau Jawa. Saat itu Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindah pusat kerajaan ke daerah Anyer dan menyiapkan tenaga kerja untuk pembangunan jalan. Namun, permintaan itu ditolak oleh Sultan. Akibatnya Daendels menurunkan pasukan untuk membombardir Istana Surosowan sebagai pusat Kesultanan Banten. Sultan Banten saat itu ditangkap dan diasingkan ke Batavia. Pada tahun 1808 Masehi, Daendels mengumumkan bahwa Kesultanan Banten menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1813 Masehi, kolonial Inggris berkuasa saat itu resmi menghapus Kesultanan Banten. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainuzzalihin diturunkan paksa dari tahtanya. 7 peninggalan Kerajaan Banten. Kerajaan atau Kesultanan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang terdapat di Nusantara. Kerajaan ini juga berdiri menggantikan Banten Girang yang bercorak Hindu. Peninggalan kerajaan Banten yang paling populer dan masih ada hingga saat ini adalah Masjid Agung Banten. Selain Masjid Agung Banten, terdapat beberapa peninggalan lainnya yang memiliki nilai sejarah, yaitu diantaranya yang pertama, Benteng Spilwich. Benteng Spilwich merupakan benteng yang didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nasr Abdul Qohar atau Sultan Haji. Benteng yang dibangun pada tahun 1682 ini merupakan simbol kekuasaan Belanda dan diperkirakan sebagai tempat pemukiman dan pertahanan Belanda. Yang kedua, peninggalan kerajaan Banten berikutnya adalah Danau Tasikardi.
Danau buatan ini diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau Tasikardi memiliki luas kira-kira 6,5 hektar dan dilapisi dengan keramik dan batu bata. Lokasinya berada di Jalan Banten Lama, Pegadingan, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Yang ketiga, Keraton Kaibon. Keraton Kaibon adalah peninggalan kerajaan Banten yang dibangun pada tahun 1815. Keraton ini merupakan bekas kediaman Sultan Saifuddin, Sultan Banten yang memerintah pada tahun 1809 hingga 1815 Masehi. Pada tahun 1832 Masehi, keraton yang berlokasi di Kasunyatan, Kasemen, Serang, Banten ini dibongkar oleh pemerintah Hindia Belanda. Bangunannya menyisakan fondasi, gapura, dan tembok-tembok. Yang keempat, Keraton Surosowan. Berdiri sekitar abad ke-17. Keraton Surosowan diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini mengalami penghancuran beberapa kali. Saat ini, revitalisasi kawasan Keraton Kasultanan Banten telah memasuki tahapan selanjutnya, yakni tahap pengembangan pariwisata. Dari yang sebelumnya, tahap penataan kawasan. Yang kelima, Masjid Agung Banten. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keunikan masjid ini adalah bangunannya merupakan akulturasi 3 budaya, yaitu Cina, Arab, dan Eropa. Di kawasan masjid terdapat makam sultan dan keluarga sultan. Tepatnya berada di serambi masjid. Saat ini Masjid Agung Banten digunakan sebagai wisata religi untuk memperingati hari-hari besar seperti peringatan Maulid Nabi. Yang keenam, Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk diperkirakan dibuat pada pertengahan abad ke-17. Meriam ini memiliki panjang 341 cm, diameter belakang 66 cm, diameter mulut 60 cm, dan bagian dalam 32 cm. Meriam Amuk ini terdapat di benteng Spellwich. Dalam sejarahnya, meriam ini memiliki daya tembakan yang jauh dan ledakan yang besar. Yang ketujuh, Wihara Avalokitesvara. Wihara Avalokitesvara dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1542. Letak wihara dekat dengan Masjid Agung Banten. Namun pada tahun 1774, wihara dipindahkan ke kawasan Pamarica. Hingga saat ini, ukiran pada wihara ini menceritakan kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan. Itulah sejumlah peninggalan kerajaan Banten yang beberapa di antaranya masih ada hingga kini. Ceritaku tentang sejarah Kesultanan Banten, tentang sejarah, pendiri, kemudian keruntuhan dan peninggalan dari Kesultanan Banten.
Semoga ceritaku tadi bisa menambah wawasan kamu tentang sejarah dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita ulang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.